آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Orang Banjar itu menganggap Ramadan itu sebagai atau seperti ya tamu terhormat. Ketika dia datang ke rumah itu dijamu dengan sebaik mungkin. Ketika dia pergi, dia diantar dengan hormat dan penuh haru. Nah, di Kalimantan Selatan kalau sudah menjelang Ramadan tiba, itu mereka sibuk untuk membuat pasar-pasar wadah dari Pakistan. Kalau orang Banjar itu dengan khasnya itu ada wadah bingka, yang khas ada, katakan ada 41 macam wadah. Itu ada di bulan Ramadan. Ramadan, bulan yang paling dinantikan bagi masyarakat Banjar. Nilai Islami yang melekat dalam kebudayaan Banjar menjadikan Ramadan bulan yang sangat spesial. Disambut dengan bahagia, niat yang suci, kondisi jiwa dan raga perlu disiapkan sebaik mungkin agar memperoleh keberkahan dalam ibadah. Karena setiap amalan dan ibadah dalam bulan suci ini akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita berbicara terkait dengan budaya bulan puasa atau bulan bagaimana orang Banjar ini memandang Ramadan ya, seperti halnya yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya orang Banjar menganggap bulan puasa ini sebagai seperti tamu terhormat ya. أشهد أن لا إله Kalau tamu terhormat itu kedatangannya itu disambut dengan gembira, disambut dengan hati yang senang, bergembira gitu. Kemudian ketika dia sudah ada di dalam rumah, ketika kita menjalani puasa, dia dihormati, dijalankan sebaik mungkin. Ketika dia mau pulang, dia diantar dengan penuh rasa haru dan dilepas dengan ya pokoknya orang Banjar merasa kehilangan lah. Masyarakat Banjar ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu ada beberapa kebiasaan dan itu merupakan ciri khas khusus orang-orang masyarakat Banjar. Yang pertama, ketika sudah masuk atau menjelang masuk di bulan Ramadan, itu masyarakat kita itu membersihkan masjid ya, jadi sudah menjadi tradisi. Macam ambal dibersihkan, tempat WC-nya dibersihkan, tempat imamannya dibersihkan, sound systemnya dicek gitu ya. Karena pelaksanaan ritual beribadah di bulan Ramadan itu sangat-sangat sensitif dan merupakan satu amal yang sangat luar biasa. Maka mereka bagaimana supaya ibadahnya tenang, khusyuk,
maka masjid itu dibersihkan. Jadi kamar mandinya juga dibersihkan, kemudian ambal dibersihkan, tempat mimbar karena ada biasanya habis tarawih ada kajian-kajian. Dan itu sudah menjadi tradisi dari dulu sampai sekarang. Itu tradisi-tradisi ciri khas khusus ya masyarakat Banjar. Saya pikir bukan hanya masyarakat Banjar, di beberapa tempat juga kalau sudah menjelang Ramadan datang, itu masjid musola itu sama-sama bersih-bersih ya. Supaya orang ketika sholat tarawih atau sholat subuh itu karena 2 waktu itu yang full orang itikaf di masjid. Orang Banjar itu ada semacam kayak tradisi tapi tidak tertulis gitu ya. Yaitu adalah membersihkan masjid atau kalau dalam bahasa Hulu itu disebut sebagai balai. Konon balai ini berasal dari kata balai itu balai ya, yang mana itu adalah tempat ibadat orang-orang Austronesia seperti yang kita temukan di daerah Loksado mungkin ya, atau daerah Paramasan, daerah orang Bukit. Tempat ibadah mereka kan disebut balai, dan ini masih kita temukan di umat-umat muslim di Pahuluan ya. Nah, membersihkan balai atau masjid itu sendiri karena apa? Karena jamaah ketika bulan Ramadan ini pasti lebih ramai daripada biasanya. Oleh karena itu maka umat-umat muslim, orang Banjar itu sendiri membersihkan langgar agar enak orang-orang Banjar itu beribadah baik ketika sholat fardu maupun sholat tarawih. Ziarah kubur merupakan bentuk kebaktian seorang anak dan murid kepada orang tua, keluarga, atau gurunya yang sudah meninggal dunia, demi tetap tersambungnya silaturahmi rohaniahnya. Persiapan orang Banjar menyebut bulan Ramadan ya, memang kita sering temukan kayak ziarah kubur ya. Sebenarnya ziarah kubur ini mesti dilakukan kapanpun ya, tetapi kalau kayak puasa itu semacam kayak harus dilakukan gitu, afdol dilakukan. Karena apa? Karena kita perlu istilahnya kalau dalam alam pikir orang Banjar, kita perlu meminta maaf, bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, dan seraya mendoakan keluarga kita tersebut supaya di alam kuburnya itu lebih nyaman ya, lebih tentram di sana, karena ini menyambut bulan Ramadan, bulan yang begitu dimuliakan. Ziarah ke kubur, saya pikir ini masih tetap ya, ziarah ke kubur ketika menjelang Ramadan, orang ziarah ke kubur, kemudian dia datang bersih-bersih, kemudian kuburnya dibersihkan, bahkan ada yang dicat, itunya nisannya itu dicat. Itu rame ya. Kita ziarah kubur kan dalam rangka biar kita tahu lah ya bahwa kita juga akan meninggal juga. Nah, ini ada ciri-ciri khas khusus
yang kebiasaan orang masyarakat Banjar ketika datangnya di bulan suci Ramadan. Tidak lengkap rasanya jika Ramadan tidak membahas mengenai tradisi lama yang sudah melekat dalam masyarakat Banjar. Bagaimana orang Banjar ini menyemarakkan bulan Ramadan itu sendiri dengan selain dengan amalia-amalia tertentu ya, tapi juga dengan hal-hal lain, misalnya badadamaran atau menyalakan lampu yang terbuat dari getah damar. Kan pada masa dulu lampu nggak kayak sekarang ya, pada zaman sekarang. Karena pada zaman dulu orang Banjar itu sangat minim mendapatkan teknologi penerangan ya, kecuali dari lampu, atau kalau dalam bahasa Banjar itu disebut sebagai culuk ya, atau kayak obor lah sekarang. Nah, yang mana lampu tersebut terbuat dari damar. Nah, itu yang sederhananya dulu. Tetapi setelah adanya interaksi dengan budaya Tionghoa, lalu orang Banjar mengenal yang namanya tanglong. Tanglong itu kalau kita lihat di budaya Tionghoa itu seperti lampion ya. Ya mirip-mirip dengan festival Cap Kome ya. Nah, kalau badadamaran ini biasanya dilaksanakan setiap malam bulan Ramadan, tapi kalau tanglong ini cuman di malam pertengahan saja. Ketika malam selikur atau malam 21 Ramadan, itu masyarakat kita di Martapura di mana-mana itu ada memasang yang disebut dengan dadamar. Tujuannya apa? Karena di malam 21 Ramadan itu kata ibu saya itu masyarakat berbondong-bondong ke Masjid Al-Qaromah Martapura, ini masjid tua itu ya. Jadi kalau sudah mulai 21 itu mereka datang. Nah, berdadamar ini dalam rangka untuk menerangi masyarakat atau jamaah yang menuju itikaf di masjid. Tapi perkembangan selanjutnya dadamar itu sudah tidak ada, cuma diganti dengan lampion ya, lampion. Kemudian ternyata justru dijadikan lampion itu dijadikan festival malam selikur. Tapi sekarang kayaknya sudah hampir punah ya, hampir punah tentang lampion sendiri. Jadi hanya beberapa masjid lah. Kalau atau misalnya ketika Ramadan datang itu juga dipasang masjid ini dengan lampion. Tapi sekarang bukan lampionnya itu bukan dari lampu minyak, tapi dengan listrik sekarang kalau di masjid-masjid ya.
Tradisi belanja di awal Ramadan sudah menjadi hal yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Kurma menjadi buah yang sangat identik dengan Ramadan. Sebagai salah satu buah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadikan kurma sebagai buah yang istimewa dalam Islam. Masyarakat Banjar memiliki tradisi yang sangat melekat dengan nilai keislaman. Tentunya, menjadikan kurma sebagai buah yang wajib dihidangkan setiap Ramadan. Maka, tak heran, setiap menjelang Ramadan, pedagang kurma akan diserbu oleh masyarakat. Selain kurma, masyarakat Banjar seringkali mulai berbelanja kebutuhan untuk lebaran di awal puasa. Mukena, sajadah, baju muslim, sarung menjadi hal wajib yang tidak dapat pula dilewatkan di bulan istimewa ini. Bagi para pedagang, bulan Ramadan ini menjadi berkah tersendiri. Kalau bulan Ramadan, salah satu wadah yang paling jadi primadona itu adalah bingka ya. Karena rasanya itu manis. Dan memang ya rata-rata wadah Banjar itu rasanya memang manis ya. Tetapi kok yang jadi primadona itu bingka? Karena bingka ini pengolahannya saya rasa ini spesial. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira dari mana bingka itu berasal? Kalau kita juga bisa menemukan bingka itu di daerah lain, seperti Ambon ada bikang ya, yang bentuk dan rasanya hampir mirip. Di Pontianak, di daerah-daerah Melayu seperti Sumatera juga kita sering menemukan bingka atau bingke. Saya rasa ini adalah proses akulturasi budaya ketika orang-orang Melayu itu hadir di Banjarmasin. Jadi dalam cita rasa atau kuliner orang Banjar sendiri kita sering menemukan rasa-rasa yang identik Melayu termasuk juga bingka. Karena bingka ini cara pengolahannya istimewa dan karena hal tersebut makanya bingka ini spesial bagi orang Banjar. Bulan spesial harus dengan juga wadai atau kudapan yang spesial.
Kehadiran Pasar Wadai menjadi salah satu yang paling ditunggu setiap tahunnya. Tidak hanya sebagai sarana jajan untuk berbuka puasa, Pasar Wadai memiliki kekhasan di mana kuliner yang jarang ditemui setiap hari akan muncul di Pasar Wadai ini. Nah, di Kalimantan Selatan kalau sudah menjelang Ramadan tiba, itu mereka sibuk untuk membuat pasar-pasar wadai, dia bagi stand. Kalau orang Banjar itu dengan khasnya itu ada wadai bingka, yang khas ada, katakan ada 41 macam wadai, itu ada di bulan Ramadan. Jika orang Banjar itu berbuka, yang khasnya pada tahap ini ya, yaitu adalah kulinernya. Mungkin ya kalau kita sebut puasa di Banjar, puasanya orang Banjar itu selalu identik, atau mungkin yang ada di pikiran kita itu yang muncul itu pasti wadai. Di Banjar, puasa di Banjar itu yang terkenalnya adalah pasar wadai gitu ya. Di mana-mana pasti baik itu di Banjarmasin maupun di Hulu Sungai atau di daerah-daerah lain yang banyak orang Banjarnya, ya pasti identik dengan wadai. Mengapa bukan bubur? Ya karena kalau dalam sistem kuliner Banjar, bubur itu termasuk wadai. Bubur habang, bubur putih, hintalu karuan dan lain sebagainya kan itu masuk ini ya, masuk jenis-jenis bubur kalau dalam sistem 41 ragam wadai. Memaknai Ramadan tidak bisa hanya disambut dengan sejumlah perayaan atau seremonial saja, tapi juga harus datang dari hati yang tulus dan bersih. Sebab Ramadan merupakan bulan penuh berkah yang tak tergantikan.